Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang keempat, Bapak ingin menyampaikan materi mengenai penyakit menular seksual atau disingkat PMS. Sebelumnya, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa agar diberikan kemudahan, tambah ilmu yang bermanfaat, nikmat sehat, keselamatan, panjang umur. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Bapak memulai materi yang keempat ini, termasuknya kalau silabus yang lama KD 39, kalau yang baru silabus COVID-19 itu KD 37, penyakit menular seksual ataupun disingkatnya PMS. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai penyakit infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Beberapa pengertian. Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang dapat dipindahkan dari orang atau hewan sakit, dari reservoir ataupun dari benda-benda yang mengandung bibit penyakit lainnya ke manusia sehat. Itu definisi mengenai penyakit menular. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti bakteri, virus, rickettsia, jamur, dan sebagainya. Beberapa penyakit menular seksual, yang pertama gonore. Gonore adalah salah satu PMS. Dilaporkan 40% penderita akan mengalami penyakit radang panggul jika tidak diobati. Dan hal tersebut dapat menyebabkan kemandulan. Kedua, sifilis. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan kerusakan otak dan hati yang serius. Yang ketiga, HIV atau AIDS. Dikenal pertama kali tahun 1984. AIDS adalah penyebab kematian ke-6 pada laki-laki dan perempuan muda. Virus ini fatal dan menimbulkan rasa sakit yang cukup lama sebelum kemudian meninggal. Pencegahan penyakit menular seksual atau PMS, yang pertama bersikap setia pada pasangannya. Yang kedua, memastikan jarum suntik yang kita pakai steril ketika kita butuh untuk disuntik atau menerima donor darah. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ intim. Yang keempat, perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Selanjutnya, Bapak ingin menyoroti mengenai penyakit kelamin. Penyakit kelamin terdapat banyak di negara manapun juga, baik di negara yang sedang berkembang maupun yang sudah maju, dan tersebar luas pada semua lapisan masyarakat, baik miskin maupun kaya. Banyaknya penyakit kelamin dalam masyarakat mencerminkan keadaan sosial penderita karena sebagian besar tergantung pada tingkah laku manusia, faktor psikologis, dan keadaan sosial ekonominya. Dinas Kesehatan Nasional dengan resmi mencatat 300 sampai 500 per 100.000 penduduk kasus gonore atau kencing nanah. Sebagian kecil dari jumlah seluruhnya. Hampir di semua negara kenaikan prevalensinya tinggi, 8-10%, dan terutama yang terkena orang muda, umur 15-25 tahun. Kemudian ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan yang menyebabkan kenaikan penyakit kelamin antara lain. Ada 4. 1. Kurangnya pengertian ataupun kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya penyakit kelamin, baik untuk dirinya maupun keturunannya. Yang kedua, meningkatnya kebebasan bergaul antara muda-mudi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, keadaan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Yang keempat, kurang patuhnya terhadap norma-norma susila dan agama. Jenis-jenis penyakit kelamin. 1. Gonore. Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kedua,
sepilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallida. Yang ketiga, ulcus mole disebabkan oleh bakteri Haemophilus ducreyi. Yang keempat, lymphogranuloma venereum disebabkan oleh virus lymphogranuloma venereum. Yang kelima, granuloma inguinal disebabkan oleh Donovania granulomatis. Dari kelima macam jenis penyakit kelamin, Bapak akan menyampaikan 2 jenis penyakit kelamin, yaitu gonore dan sepilis saja. Sepilis. Nama lain untuk penyakit sepilis adalah raja singa. Penyakit sepilis disebabkan oleh bakteri Spirochaeta pallida atau Treponema pallida. Masa inkubasi 1-3 minggu. Kemudian cara penularan penyakit ada 2 macam. Pertama, direct kontak atau kontak langsung dengan penderita, yaitu hubungan kelamin. Yang kedua, indirect kontak, kontak tidak langsung melalui benda-benda terkontaminasi. Selanjutnya, gejala penyakit sepilis. Ada 4 stadium. Yang pertama, pada daerah kemaluan terjadi suatu benjolan kecil, kulitnya rusak dan mengeras. Luka ini disebutnya ulcus durum. Bila dipijit tidak terasa, kira-kira setelah 3 minggu, kelenjar di daerah lipat paha membengkak. Suhu badan meninggi. Baik yang tidak tahu gejala ini mungkin dianggap sebagai penyakit biasa. Misalnya karena digigit nyamuk atau bisu. Ini stadium pertama. Yang kedua, setelah kira-kira 6 minggu, penderita akan mendapat serangan kedua yang disebut sepilis stadium 2. Pada seluruh badannya terdapat bercak-bercak kecil merah dan benjolan kecil bundar. Pada tingkat ini penderita tidak kelihatan sakit sampai ke stadium 3. Kemudian yang ketiga, pada organ tubuh terjadi perubahan-perubahan berupa benjolan-benjolan yang disebut dengan guma. Guma ini mungkin terdapat pada tulang, hati, otak, urat saraf, dan lain-lain. Pada stadium keempat disebut dengan neurolous. Di sini mulai menyerang susunan saraf. Pada waktu melakukan pekerjaan dapat terjadi pendarahan, rongga dada. Dalam waktu yang singkat, penderita akan mati secara mendadak. Apabila sampai ke otak, dapat mengakibatkan kelumpuhan, buta, tuli, bisu, atau mati sebelah. Kemudian gonoru. Nama lain penyakit gonoru adalah kencing nanah. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonococcus atau bakteri Neisseria gonorrhoeae. Masa inkubasi 2-5 hari. Cara penularan sama dengan penularan penyakit sepilis. Gejala-gejala gonore. Setelah masa inkubasi akan terjadi keluhan-keluhan pada waktu kencing. Pertama, mula-mula kencing terasa panas dan nyeri. Lama-kelamaan keluar nanah yang disebut dengan kencing nanah. Gejala ini menandakan bahwa penyakit telah masuk ke kantong kencing dan akan menjalar terus ke buah jakar yang membuat sel kelamin. Ketiga, apabila meradang akan terjadi penyumbatan. Akibatnya penderita tersebut akan mandul untuk selama-lamanya. Yang keempat, apabila masuk ke sendi-sendi akan mengakibatkan radang sendi dan di daerah sekitar sendi menjadi bengkak. Bila dipegang akan terasa nyeri, panas, dan susah digerakkan. Kelima, penyakit ini juga dapat menyerang mata apabila bakteri Neisseria gonococcus masuk ke mata melalui jari-jari tangan, sapu tangan, atau benda lain yang akan menimbulkan kebutaan. Usaha pencegahan terhadap penyakit sepilis dan gonore. Pertama, berusaha membasmi pelacuran. Kedua, tidak melakukan hubungan kelamin atau seksual, terutama dengan penderita penyakit sepilis. Ketiga, memberi penerangan pada masyarakat tentang penyakit sepilis dengan akibat-akibatnya. Keempat, pengobatan secara sempurna untuk para penderita.
kelima, usaha-usaha yang ditujukan terhadap penderita dengan pengobatan untuk penyembuhan dan menghilangkan sumber penularan. Untuk itu perlu, ini ada istilah case finding yang pertama, artinya untuk mencari penderita dalam masyarakat dengan jalan pemeriksaan yang sekarang ini mengenai corona. Kemudian yang kedua, kontak tracing, yaitu menanyakan pada penderita kepada siapa saja ia telah menularkan agar dapat diusut sehingga pengobatan dapat segera diberikan. Yang keenam, pengawasan sumber penularan. Mengingat bahwa sebagian besar dari sumber penularan adalah wanita tunasusila atau WTS, maka perlu diusahakan registrasi dan lokalisasi WTS agar dapat diberikan pengobatan secara periodik. Yang ketujuh, menanamkan norma-norma susila dan agama. Nah, itulah yang termasuk usaha pencegahan terhadap penyakit sifilis ataupun gonoru. Selanjutnya, dampak daripada penyakit menular seksual ini yang kedua adalah AIDS. Di sini Bapak akan memberikan tugas untuk penyakit AIDS. Yang pertama, penemunya siapa? Yang kedua, penyebab penyakit AIDS. Yang ketiga, masa inkubasi. Yang keempat, bagaimana cara penularan. Yang kelima, bagaimana gejala-gejalanya. Yang ketujuh, usaha pencegahannya. Nah, tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin ya dan bisa dipahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itulah barangkali sekelumit materi PMS, penyakit menular seksual. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit PMS ini. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Sebelum Bapak mengakhiri paparan ini, Bapak ingin menyampaikan ruang lingkup untuk PTS, yaitu yang pertama adalah physical fitness, kebugaran jasmani. Yang kedua adalah permainan bola besar, yaitu baru permainan bola voli. Yang ketiga adalah atletik, lari jarak pendek dan lompat jangkit. Nah, itu barangkali untuk materi PTS ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan-bulan ini. Bapak mengulang kembali mengenai tugas-tugas yang sebelumnya. KD3 tentang kesegaran jasmani. Pertama soalnya adalah apa yang dimaksud stamina dalam kesegaran jasmani. Yang kedua, apa yang dimaksud power dalam kesegaran jasmani. Yang ketiga, jelaskan makna tes lari 12 menit. Dan tulis dan jelaskan indikator tes kesegaran jasmani Indonesia. Ada 5 macam indikator. Ini tugas yang pertama. Kemudian KD2 tentang permainan bola besar, yaitu bola voli. Yang pertama, jelaskan pengertian taktik dalam permainan bola voli. Yang kedua, tuliskan 3 bentuk taktik penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Yang ketiga, tuliskan 3 macam sistem penyerangan dalam permainan bola voli. Yang keempat, tuliskan 3 macam taktik pertahanan dalam permainan bola voli. Yang kelima, gambarkan lapangan bola voli lengkap dengan ukurannya. Itu tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga, apakah sudah disampaikan atau belum mengenai atletik? Yang pertama, tulis dan jelaskan macam-macam start jongkok dalam lari jarak pendek. Yang kedua, jelaskan irama gerakan kaki dalam lompat jangkit. Nah, Bapak mohon kepada adik-adik semua, kiranya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan kehadirannya pun bagus. Kemudian perlu diketahui untuk penilaian PJOK ini ada 3 penilaian. Yang pertama, psikomotor, gerak ataupun yang di lapangan. Yang kedua, kognitif, pengetahuannya. Nah, pengetahuan yang lagi saya paparkan ini pengetahuan. Yang ketiga, afektif, sikap. Nah, itu ada 3 indikator. Nah, Bapak ada wacana tugas mengenai bola voli, mengenai tugas gerak
bagaimana passing bawah dan passing atas dilakukan di rumah, ya, yang kira-kira aman tanpa bola. Dan yang perlu diperhatikan dalam passing bawah misalnya, pertama-tama melakukan penjagaan menengah. Mungkin masih ingat yang pernah saya terangkan. Kemudian yang selanjutnya teknik passing bawah, ya, lakukan tanpa bola. Jangan dibuat sulit. Yang kedua, passing atas. Lakukan tugas gerak passing atas tanpa bola. Kalau dengan bola, syukur-syukur. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan dimengerti. Sampai di sini pertemuan Bapak yang keempat. Nanti pertemuan yang akan datang, Bapak akan lanjutkan dengan pertemuan materi KD yang berikutnya. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.